Renungan Harian Selasa 30 September 2025. Puji Tuhan yang menegakkan keadilan. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita makin diteguhkan untuk memuji Tuhan yang menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas, memberi makanan kepada yang lapar, dan membebaskan mereka yang terkurung. Mazmur 146 ayat 1 dan 7 berkata, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang ditindas dan memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Hidup di dunia yang penuh ketidakadilan sering membuat hati lelah. Setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi yang merugikan rakyat kecil, diskriminasi yang meminggirkan kelompok tertentu, pelanggaran hak yang merendahkan martabat manusia, serta penderitaan orang-orang sederhana yang tak memiliki kuasa. Banyak yang bertanya, apakah keadilan masih ada? Kita bisa kecewa pada pemimpin, kecewa pada sistem, bahkan pada orang yang selama ini kita andalkan. Di tengah situasi ini, Mazmur 146 hadir sebagai kabar penghiburan sekaligus teguran iman. Pemazmur mengajak kita tidak menaruh harapan pada bangsawan yang fana dan tidak bisa memberi keselamatan, melainkan mengarahkan hati untuk memuji Tuhan, Allah yang adil, setia, dan berpihak kepada yang tertindas. Ketidakadilan hadir di banyak ruang kehidupan. Dalam keluarga, ada anak yang terus-menerus dibandingkan dengan saudaranya hingga merasa tak pernah cukup. Ada pasangan atau anak yang mengalami kekerasan fisik, verbal, atau emosional. Ada pula orang tua lanjut usia yang ditelantarkan anak-anaknya. Luka yang ditimbulkan tidak kecil. Rasa aman hilang, harga diri hancur, dan pola kekerasan diwariskan ke generasi berikutnya. Dalam gereja, tak jarang muncul pilih kasih sosial. Orang tertentu lebih dihargai, sementara yang lain terabaikan. Kadang gereja lupa hadir bagi kaum marginal, mereka yang miskin, difabel minoritas, atau korban ketidakadilan, sehingga kesaksian Kristus melemah dan jemaat merasa tak memiliki rumah rohani. Dalam masyarakat, diskriminasi gender, suku, atau agama masih terjadi. Buruh kecil sulit mendapatkan upah layak, anak jalanan tanpa perlindungan, dan orang miskin kesulitan mengakses pendidikan serta kesehatan. Akibatnya, kesenjangan sosial melebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kepercayaan antar kelompok runtuh dan potensi konflik meningkat. Dalam pemerintahan, kita sering mendengar tentang korupsi yang merampas dana publik, hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan aparat yang represif terhadap suara kebenaran. Rakyat pun kehilangan kepercayaan pada pemimpin dan sistem hukum. Fenomena ini membuat banyak orang putus asa. Namun, di tengah kenyataan pahit inilah, pemazmur mengajak kita untuk tetap memuji Tuhan.
Mazmur 146 dibuka dengan seruan penuh tekad. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuji Tuhan seumur hidupku. Frasa hai jiwaku dalam bahasa Ibrani menunjuk pada keseluruhan diri, pikiran, emosi, kehendak, dan batin terdalam. Artinya, pemazmur tidak hanya mengajak bibirnya bernyanyi, tetapi seluruh dirinya untuk bersyukur dan berserah, menolak putus asa. Memuji Tuhan dengan jiwa berarti membawa luka, kekecewaan, dan keletihan karena ketidakadilan untuk tetap menyembahnya. Ini adalah tindakan iman yang tidak menyerah pada keputusasaan. Di rumah yang penuh konflik, di gereja yang kadang tak adil, atau di masyarakat yang tidak berpihak pada yang kecil, kita diajak berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan, meskipun keadaan belum berubah. Pujian seperti ini memberi kekuatan batin dan mengarahkan hati kembali kepada Allah yang memegang kendali. Pemazmur memperingatkan kita agar tidak menyandarkan harapan pada manusia atau bangsawan yang fana. Semua pemimpin, betapapun kuatnya, tetap terbatas dan bisa gagal. Kita boleh menghormati orang tua, pemimpin rohani, atau pejabat negara, tetapi jangan menuhankan mereka seolah-olah mereka penyelamat. Harapan mutlak pada manusia sering berakhir kekecewaan. Seruan ini bukan ajakan untuk apatis, melainkan peringatan agar harapan terdalam hanya tertuju kepada Tuhan. Pemimpin berganti, kebijakan berubah, tetapi Allah tetap setia dan layak menjadi sandaran utama. Selanjutnya, pemazmur menegaskan bahwa Allah berpihak pada yang lemah. Dialah yang menegakkan keadilan bagi yang diperas, memberi roti kepada yang lapar, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang buta, menegakkan yang tertunduk, menjaga orang asing, yatim dan janda, serta menggagalkan jalan orang fasik. Ini bukan sekedar puisi indah, melainkan kesaksian iman bahwa Allah tidak netral terhadap ketidakadilan. Ia turun tangan membela yang tertindas. Ketika anak diabaikan di rumah, ketika jemaat miskin tidak dianggap, ketika rakyat kecil diperas oleh sistem yang korup. Mazmur 146 mengingatkan, Allah melihat air mata mereka dan bertindak sebagai penolong yang setia. Kita pun dipanggil meniru hatinya. Jangan menutup mata terhadap penderitaan, tapi hadir membela yang lemah. Iman yang benar tidak pasif menunggu keajaiban. Mazmur ini justru mendorong kita untuk bergerak, membedakan Allah dan manusia, menghormati pemimpin, tetapi tetap kritis bila kuasa disalahgunakan, memuji Tuhan di tengah ketidakadilan sebagai sumber pengharapan, bukan pelarian, berpihak pada yang lemah karena Allah sendiri membela mereka, serta berharap sambil bertindak, percaya bahwa Tuhan akan menggagalkan jalan orang fasik sambil kita memperjuangkan kebenaran lewat doa, kasih, dan advokasi damai. Praktik iman yang berpihak pada keadilan dapat dimulai dari lingkaran terdekat, di rumah. Jadilah orang tua yang adil, hentikan kekerasan, dan dengarkan suara anak. Di gereja, tolak pilih kasih, dan buka pintu bagi mereka yang terpinggirkan.
Di tempat kerja, hiduplah jujur, tolak kecurangan, dan perjuangkan keadilan upah. Di masyarakat, dukung kebijakan yang adil, berani menyuarakan kebenaran dengan damai, dan tetap mendoakan bangsa. Mazmur ini ditutup dengan pengakuan penuh keyakinan. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Kekuasaan manusia datang dan pergi, tetapi kerajaan Allah tidak pernah runtuh. Kita memuji Tuhan bukan karena dunia sudah adil, melainkan karena Dia setia menegakkan keadilannya. Memuji Tuhan dengan segenap jiwa meneguhkan kita untuk tetap percaya, bersaksi, dan membawa terang di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 146 ayat 1. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan setia, kami bersyukur karena Engkau membela yang lemah, menegakkan keadilan bagi yang tertindas. Ajarlah kami memuji-Mu dengan segenap jiwa di tengah ketidakadilan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan di keluarga, di jemaat, dan di masyarakat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.